Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhilli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa'lamu annamal jannatu 'inda liman ittaqa fa hiya mathiruhu wa maswah wa'budullaha la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun wa la'allakum tafuzuna fid dunya wal akhirah. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin sidang Jumat yang bersama-sama mengharap ridha, rahmat, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majelis ilmu, duduk di masjid, tempat yang paling mulia, tempat yang disucikan, yang dimana ada jaminan ketika seseorang mau memakmurkan masjid Baitullah, baitul kulli mu'minin, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik, tidak termasuk orang-orang yang zalim, tidak termasuk orang-orang yang ingkar terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perlu dioptimalkan waktu duduk meskipun tidak lama dibandingkan dengan jam kerja kita atau jam istirahat kita atau jam tidur kita. Tapi jadikanlah momentum ini momentum yang paling istimewa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat, ketika kita mencintai seorang istri atau anak kita, tidak akan pernah bertanya berapa yang kita keluarkan, apa yang kita korbankan, apa yang kita perjuangkan. Karena kita memberikannya dengan sukarela atas dasar rasa cinta. Maka orang yang kita cintai dalam bahasa lain disebut sang kekasih. Kau adalah kekasihku, maka akan aku berikan apapun yang aku mampu untuk membahagiakanmu. Kira-kira demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadikannya kekasih. Apa yang diinginkannya tentu akan dikabulkan, tentu akan Allah jaminkan dengan cara Allah, dengan cara yang lembut, dengan cara yang tidak kita duga, dengan cara yang bigari hisabin, yang tidak perlu ada perhitungannya di kemudian kelak. Karenanya seperti apa para ulama yang sudah mendahului kita, as-sabiqunal awwalun, mereka menjadi para kekasih Allah ini. Setidaknya kita mengambil pelajaran dari almarhum al-maghfur Buya Uci Turtusi. Beliau adalah seorang ulama karismatik yang dikenal begitu tegas terhadap apa yang disampaikannya, tidak menerima bantuan dari pemerintah atau tidak menerima bantuan dari donatur. Kenapa? Karena beliau ingin betul-betul menjalankan agama ini, tidak ada embel-embel menjual agama, menjual ayat untuk kepentingan pribadi. Yang barangkali thariqah ini tidak bisa diikuti oleh ulama atau ustadz yang lainnya.
Maka beliau berpesan ketika kita ingin menjadi kekasih Allah, ada 3 hal yang perlu kita kuatkan. Karena semua masing-masing manusia itu nilainya berbeda di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwanya. Ketika bicara yang paling takwa, maka indikatornya terlalu banyak, parameternya terlalu banyak. Kalau kita checklist satu persatu, maka rasanya kita sukar menjadi orang yang bertakwa itu saking banyaknya. Jangankan untuk indikatornya, poin-poinnya saja itu kita tidak tahu poin takwanya. Jangankan poinnya, ayat Qur'annya saja kita belum hafal semua. Jangankan ayat Qur'annya, nama suratnya yang 114 saja sudah keder kita, sudah ripuh istilahnya, dibandingkan generasi-generasi sekarang yang sudah mulai banyak melahirkan para penghafal Quran. Makanya paling tidak bagi kita wong tuo yang masa depannya sudah hampir di depan mata atau di balik bantal, kira-kira malaikat Israel akan menjemput, istilah Sundanya sudah samporet, untuk menghafal Quran itu rasanya sulit. Ya paling tidak kita bahagiakan para penghafal Quran, bahagiakan mereka dengan kita memberikan sedikit makanan, atau mewakafkan Quran kita, atau memberikan beasiswa pendidikan. Setidaknya ada 1 orang lah di rumah kita yang kita muliakan, atau dia generasikan, kita rekomendasikan untuk penghafal Quran, dan dihadiahkan ayatnya, hafalannya itu untuk seseorang yang membahagiakannya juga. Nah, apa 3 hal yang diamanatkan? Yang pertama adalah nitip kurangi tidur, perbanyak ibadah, bil khusus di waktu malam. Artinya para kekasih Allah ini tentu mengoptimalkan ibadah mahdoh dengan tidak mengabaikan ibadah sosial atau ibadah muamalah. Yang ubudiyahnya ini betul-betul diprioritaskan, karena segala sesuatu amal ibadah itu berkaitan 2 hal. Pertama sariroh, yang kedua adalah alaniyah, yang nampak dan yang tidak tampak. Ternyata yang dinilai oleh Allah itu yang tidak tampak, artinya ibadah batiniah atau ibadah yang dibarengi dengan kolbu. Bahasa lainnya ibadah yang benar-benar hakikat ibadah, bukan sekedar cangkang ibadah, bukan sekedar casing ibadah. Maka komando daripada ibadah itu adalah sholat. Ketika mengurangi waktu tidur kita di malam hari, maka memperbanyak sholat. Inilah yang Allah pujikan kepada salah satu hamba Allah, Nabi Daud alaihi salam. Innahu awwab, dijadikan contoh, dijadikan parameter tuh. Tidur yang baik itu ya tidurnya Nabi Daud, masih tetap menyempatkan 1/6-nya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mau menjadi hamba Allah pilihan yang diangkat menjadi kekasihnya, maka perbaiki akhlak sholat kita. Bukan sekedar 17 rakaat 5 waktu, tetapi didampingi dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Sholat 5 waktu ada pendampingnya, yaitu sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Yang muakkadah itu 10 atau 12 rakaat, bisa dioptimalkan sampai dengan 20 rakaat. Di samping sholat rawatib ada sholat malam, sholat tahajud. Ini adalah kebiasaan orang-orang soleh yang Nabi, orang-orang terdahulu tidak pernah meninggalkannya. Maka kalau kita ingin menjadi pribadi yang soleh, menjadi kekasih Allah, maka jangan tinggalkan sholat malam ini, sholat tahajud ini. Bahkan Kiai Bahrum Mufti, seorang tokoh agama di Tasikmalaya, almarhum Al-Makbur, menyebutkan tidak sah seseorang menjadi ahli hikmah ketika meninggalkan sholat tahajud dan meninggalkan berjamaah. Jadi kalau ada orang ngaku orang pintar, ahli hikmah, istilah Sundanya suka jadi pananyaan, lihat saja dia melaksanakan tahajud tidak, dia itu suka pergi sholat berjamaah 5 waktu tidak. Kalau meninggalkan 2 hal ini, maka batal hikmahnya, maka batal kebajikannya, kebijakannya batal. Ini tidak tinggalkan. Apalagi kalau kita memperhatikan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Man shalla al-ghadata fil jama'ati, barang siapa yang sholat subuh fil jama'ati dengan berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk yadhkurunallaha azza wa jalla, sambil zikir aurad mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai terbit matahari, summa shalla raka'ataini, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat isyraq. Kalau lihat di jam sekarang, isyraq itu jam 5.40. Jam 5.40 itu sudah terbit matahari, sudah isyraq. Kalau yang telat sholat subuh berarti niat subuhnya niat qada itu. Meskipun ada hadis Nabi la qada'a fis shalah, tidak ada qada dalam sholat. Tetapi daripada kita tidak sholat, maka ad-dararu yuzalu, kebahayaan itu harus ditinggalkan. Daripada kita tidak sholat, ya kita terpaksa melakukan qada, karena Nabi pun pernah melakukan qada sekali seumur hidup. Jangan sampai tiap hari Pak kodonya. Nah, jadi cuma sekali itu, hanya untuk menetapkan sebuah hukum bahwa Nabi itu kul innama ana basyarum mislukum, manusia biasa yang melakukan tidur, baginda Nabi Muhammad SAW. Maka yang dari subuh berjamaah kemudian aurad, dia tidak ingkah, dia tidak beranjak dari tempat sholatnya sampai dengan isyraq terbit matahari lalu melaksanakan sholat 2 rakaat, ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin, dia mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Orang pergi haji, pergi umrah belum tentu mabrurah, belum tentu makbulah. Tetapi yang dia sholat subuh berjamaah, kemudian juga aurat di masjid, kemudian juga tidak beranjak dari tempat sholatnya sampai dengan melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat, mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Apalagi kalau diteruskan dari mulai tahajud, sholat qobliyah, subuh berjamaah, aurat, kemudian sholat isyraq, ditambah lagi melaksanakan sholat duha, mungkin di tempat kerjanya masing-masing. Tentu ini adalah upaya kita menjadi kekasih Allah. Yang kira-kira begini, kata Allah, kamu jangan banyak minta, sebelum kamu minta sudah dikasih. Maka Buya Hamka menyebutkan orang kaya itu adalah orang yang tidak banyak keinginan. Kenapa dia tidak banyak keinginan? Karena dia sebelum ingin, sebelum dia pinta, sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia kekasih Allah. Hideng. Kira-kira suami kalau lihat istri soleha, ya hideng, mau apapun dikasih kalau punya. Allah itu kan maha kaya yang tidak pernah kekurangan, yang tidak pernah tidak punya. Maka sebelum kita pinta, sebelum kita butuh, sebelum kita ingin, sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang diinginkan kekasih Allah itu ya hanya ingin bersujud di hadapan Allah, karena kepentingannya sudah Allah selesaikan. Yang kedua, ketika ingin menjadi kekasih Allah, maka kurangi pembicaraan. Artinya apa? Kurangi pembicaraan, kontrol pembicaraan. Lebih banyak kita bercengkrama dengan ayat-ayat Quran, lebih banyak membaca Al-Quran. Baginda Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan Nabi, yang dikatakan Nabi wahyu. Semuanya benar, semuanya dari Allah, semuanya mengandung makna, mengandung hikmah, mengandung kebaikan. Tidak ada kata-kata lagu. Meskipun bercanda, bercandanya itu adalah ilmu. Maka kita berupaya mengurangi pembicaraan yang tidak baik. Kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia dari menjaga lisannya. Di musim-musim panas, musim politik seperti ini, orang-orang itu banyak yang so tahu, lalu tergelincir perkataannya, mengatakan sesuatu yang tanpa bukti, hoax. Dia sebarluaskan, dia menjatuhkan orang lain, dia mencemooh, dia mencela, dia melemahkan orang lain, yang dia tidak sadar bahwa gajah itu ada di pelupuk mata, yang dia lihat hanya semut di seberang lautan. Ini bahaya bagi dirinya. Istilah Sundanya tamiang malikabitis. Yang jadi bumerang kita, yang hancur adalah diri kita karena mencela, menjatuhkan orang lain. Apa yang hancur? Yang hancur adalah amal-amal kita. Amal kita diberikan kepada orang yang kita tuduh, yang kita fitnah, yang kita caci, yang kita cela, yang kita gibahi. Sayang,
kita punya sholat cuma sedikit, kita punya bacaan Quran cuma sedikit, kita punya sedekah cuma sedikit, tapi setelah punya diberikan kepada orang yang kita benci, yang kita caci. Maka jaga hati ini. Dengan cara apa? Dengan menjaga lisan kita. Karena lisan kita akan mendorong hati untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka Syekh An-Nawawi Al-Bantani menyebutkan Al-Qur'an itu, membaca Al-Qur'an itu merupakan derajat zikir yang paling istimewa setelah sholat di level yang kedua. Banyak baca Quran, sehingga kita tidak perlu bicara yang aneh-aneh, cukup dengan bacaan Quran. Minimal baca Quran dalam sehari semalam itu 20 ayat. Ulama menyebutkan kalau baca Quran 20 ayat, maka 10 awal Al-Kahfi, 10 akhir Al-Kahfi. Syukur-syukur kalau kita satu hari satu juz, one day one juz. Syukur-syukur bisa 5 juz seperti para hafidh. Para hafidh itu harus mengulang hafalannya murojaah dalam sehari 5 juz. Artinya 1 minggu dia khatam. Itu baru penghafal Quran yang mutqin. Kalau dia itu tidak akan disebut hafid kalau misalkan tidak melakukan murojaah, karena ayat Quran itu mudah lupa. Dengan dosa sedikit saja lupa. Makanya mengindikasi seseorang yang menghafal Quran itu nggak gampang. Dia akan menghindarkan diri dari maksiat, dari perbuatan yang tercela. Kenapa? Karena akhlak kena dijaga oleh Quran. Akhlaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya dijaga oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada Quran di dalam dirinya. Dia membawa akhlak Quran. Dia membawa akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maka Al-Qur'an itu menjadi syafaat, menjadi penolong bagi yang suka membacanya. Ustaz, saya tidak bisa baca Quran. Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Minimal mendengarkan ayat Quran di mobil, di perjalanan, sebelum tidur, bangun tidur. Ya, biar muter saja itu MP3 Quran. Biar masuk itu ke alam bawah sadar. Atau kita mau belajar baca alif-alifan, alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a, i, u, belajar baca Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Adibu auladakum bil Quran. Ajarkanlah anak-anak kalian itu dengan akhlak Al-Quran. Sebelum mengajarkan anak kita akhlak Al-Quran, ya kita baca Quran. Kita bisa membaca Al-Quran, baru kita memahami Al-Quran, baru kita mengimplementasikan ayat Quran, baru kita mengajarkan Quran kepada anak kita, kepada yang lainnya. Khairukum, lalu kita menjadi umat terbaik insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, untuk menjadi kekasih Allah itu adalah mengurangi asupan makanan. Bagaimana kontrol makanan? Jangan sampai kita memakan sesuatu yang haram. Jangan sampai memakan sesuatu yang membahayakan diri kita, bikin kita sakit, bikin kita lemes, bikin kita tidak bergairah, bikin kita tidak energik bekerja itu. Kenapa ngantuk Pak? Di pekerjaan habis makan ikan plus kangkung, bikin tunduk, hindari kalau di siang hari. Maka jangan demikian. Atau ada cara para nabi, cara para kekasih Allah dengan apa? Perbanyak puasa. Maka lagi-lagi Allah memuji Nabi Daud dengan puasanya, puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari batal. Untuk apa? Untuk mengontrol asupan makanan. Karena orang yang rajin berpuasa mulia jaupuhu, dipenuhi perutnya minan nuri, dengan cahaya. Perutnya dipenuhi dengan cahaya. Cahaya itu apa? Al ilmu nurun. Cahaya itu adalah ilmu. Cahaya itu adalah pandangan yang lahir dari kebaikan orang yang beriman. Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang yang mukmin, karena dia melihat, dia memandang, dia menilai dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dia menilainya dengan ilmu. Maka orang yang beriman menilai dengan ilmu adalah dia yang rajin berpuasa. Ketemu Senin puasa, ketemu Kamis puasa, Ayyamul Bid dia puasa. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang diherankan orang lain. Apa itu? Dia merayakan muludan tiap hari, tetapi yang dilakukan maulid Nabi
Itu tidak dia lakukan. Apa yang dilakukan Nabi pada saat maulid? Bahwa Nabi pada saat maulid, pada saat hari kelahirannya, di hari Senin, Nabi melakukan ibadah puasa. Nabi puasa setiap hari Senin karena hari Senin adalah hari kelahiran Nabi. Maka kita cinta Nabi, puasa di hari Senin. Kita cinta terhadap diri kita, ya puasa di hari kita lahir. Atau kita nebeng ke Nabi cukup. Ya meskipun kita lahirnya hari Rabu, Nabi lahirnya hari Senin, ya kita ikut Nabi puasanya di hari Senin. Itu adalah bukti kita ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu menjadi kekasih Allah? Jawabannya sederhana. Kita masih hidup, Pak, masih banyak keinginan, masih banyak kebutuhan, dan mati kita belum jelas. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Maka berupaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan meniru para orang-orang terdahulu yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang nyata manfaatnya, yang nyata ilmunya, hikmahnya sampai kepada kita. Insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya qadiyal hajat yaqdi hawaijana wa hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Barakallahu akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum.